Perkenalkan, saya Ikhlas Damai Persada NPM 20141. Perkenalkan, saya Nuran Faiza NPM 20147. Kami dari kelompok 105, Laboratorium Simulasi Komputer 2022 akan menjelaskan materi dari modul 3 serta pengaplikasian software dari studi kasus kami. Keep watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 105 akan menjelaskan tentang tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer 2022. Adapun anggota dari kelompok 105, saya sendiri Ikhlas Damai Persada NPM 20141. Kemudian ada saya Nuran Faiza NPM 20147. Yang pertama ada sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology, Amerika. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Pemodelan sistem dinamis yaitu dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Nah, adapun proses pemodelan, yang pertama perumusan masalah dan pemilihan batasan dunia nyata, yang kedua formulasi hipotesis dinamis melalui casual loop diagram atau CLD dan Stokes diagram atau SFD. Kemudian ada jenis model. Yang pertama ada model iconik, yaitu perwakilan fisik dari beberapa hal baik dalam bentuk ideal ataupun dalam skala yang berbeda. Yang kedua ada model analog, yaitu keadaan berubah menurut waktu. Kemudian yang ketiga yaitu model simbolik berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Yang umum dipakai itu adalah suatu persamaan. Kemudian aspek simulasi dinamis. Yang pertama, mempelajari sebab akibat. Dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Contohnya yaitu inflasi, pengurangan tenaga kerja, dan penambahan inflasi. Dan yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Sifat umpan balik yaitu yang pertama reinforcing feedback, dilambangkan dengan plus, yaitu memberikan kontribusi positif. Kemudian balancing feedback yaitu minus, penyeimbang kondisi sistem. Dan yang ketiga adalah sistem batasan atau boundary system, suatu garis pembatas yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak. Kemudian ada pengertian dari Vensim. Vensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Nah, Vensim sendiri menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kasual atau casual loop diagram atau diagram stock dan flow atau stock and flow diagram. Kemudian kita masuk ke studi kasus, yaitu simulasi sistem dinamis penyebaran COVID-19 di Kota Ambon dengan faktor vaksin dan karantina menggunakan software Vensim. Penyebaran COVID-19 di Kota Ambon sangat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hingga Oktober 2020 sudah mencapai 3.112 jiwa sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Ambon. Dari fenomena ini, peneliti menggunakan pendekatan sistem dinamis dengan menggunakan software Vensim untuk memilih skenario terbaik dalam usaha menurunkan tingkat penyebaran virus COVID-19 dengan memberlakukan proses vaksinasi berkelanjutan serta karantina. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pengaplikasian software. Terus sekarang kita masuk ke pengaplikasian software. Jadi yang pertama itu buka dulu software Vensimnya, terus kita langsung buat variabelnya ini dengan cara mengklikkan variabel, terus kita langsung klik di mana aja, nanti itu langsung keluar kayak gini. Nah, terus diketikin nama dari variabel yang mau kita buat, kayak gitu. Nah, terus di sini tuh ada beberapa variabel, yaitu ada lingkungan, tingkat efektivitas kontak, jumlah populasi, sembuh, masa penyembuhan, di karantina, terkonfirmasi, suspek, penyebaran dari orang terkonfirmasi, dan divaksin. Nah, kemudian kita buat hubungan dari setiap variabel
variabelnya itu dengan cara mengklikkan arrow. Nah, itu langsung klik aja kita mau dari variabel mana ke mana. Itu langsung diarahin aja, terus nanti keluar arah panahnya. Nah, kemudian ini tanda plus minus itu artinya variabel misalkan divaksin sama sembuh. Nah, variabel divaksin ini semakin banyak yang divaksin berarti akan mempengaruhi pertambahan yang sembuh seperti itu. Nah, kemudian cara buat plus minusnya itu langsung diarahin aja ke panah, terus diklik kanan, ini langsung ada pilihannya plus minus kayak gitu. Langsung kayak aja. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan causal loop diagramnya. Oke, terus kita lanjut ke stock flow diagram. Untuk stock flow diagram ini sama, cuma yang membedakannya itu kita ada level. Nah, yang jadi level itu ada suspek, terkonfirmasi, sembuh, dan jumlah di karantina. Cara buatnya itu sama, kita klikkan level itu nanti langsung keluar kayak gini, terus ketikin aja nama yang menjadi level kayak gitu. Nah, terus untuk arah panah yang ini itu namanya rate. Jadi rate itu untuk menghubungkan satu level ke level lainnya kayak gitu. Itu langsung cara buatnya sama kayak arrow, diarahin dari level yang pertama ke level yang mau kita hubungin kayak gitu. Nah, terus kita juga pakai row, kurang lebih juga sama seperti ini. Untuk variabel sendiri ada tingkat divaksin, untuk variabel sendiri ada persen divaksin, jumlah populasi, tingkat efektivitas kontak, lingkungan, penyebaran dari orang terkonfirmasi, persen di karantina, masa penyembuhan. Udah. Nah, dari setiap rate ini juga bisa dikasih nama. Nah, di sini tuh juga dikasih namanya ada tingkat vaksin, terus ada tingkat sembuh selama karantina, tingkat kesembuhan, tingkat karantina, dan tingkat infeksi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita udah buat STD-nya, kita masukin equation-nya dengan cara klik equation, terus langsung di-klik aja di setiap variabel, level, rate kayak gitu. Nah, ini nanti keluar seperti ini. Untuk rumus-rumusnya juga disesuaikan dengan studi kasus saja, sama untuk initial value-nya. Nah, untuk unitnya sendiri ini kita menggunakan jiwa karena kita juga menghitung jumlah berapa jiwa yang sembuh dan lain sebagainya seperti itu. Untuk rumus-rumusnya dapat lihat sebagai berikut. Ini dari suspek, tingkat divaksin, persen divaksin, jumlah populasi, lingkungan, penyebaran dari orang terkonfirmasi, tingkat efektivitas, sembuh, tingkat sembuh selama karantina, jumlah di karantina, masa penyembuhan, tingkat kesembuhan, konfirmasi, tingkat di karantina, persen di karantina, dan tingkat infeksi. Nah, kemudian kalau udah dimasukin semua rumus-rumus dan angka-angkanya, itu langsung kita simulate dengan cara Ctrl A, artinya di blok semua, terus kita simulate, terus kita klik yes, terus kita klik Ctrl A lagi, terus kita bisa ngeliat langsung graph sama table pad-nya. Ini untuk graph pad-nya, dan ini untuk table pad-nya. Kemudian kita menggunakan 4 skenario. Yang pertama itu dilakukannya karantina dan vaksinasi. Yang kedua itu penurunan jumlah di karantina sebanyak 0. Terus yang ketiga itu peningkatan persentase vaksinasi. Dan yang terakhir itu penurunan persentase vaksinasi. Nah, untuk pengaplikasian software sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke analisa dan pembahasan. Kemudian kita masuk ke analisa dan pembahasan. Yang pertama yaitu causal loop diagram, dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian verifikasi dan validasi. Dengan yang pertama, berdasarkan persentase error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan yaitu E2 sama dengan nilai mutlak dari SS dikurangi SA per SA
dan didapatkan hasil yaitu 2,28221%. Dan yang kedua, berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, yaitu E1 sama dengan nilai mutlak dari S dikurangi A per A, dan didapatkan hasil yaitu 3,1088%. Dan output simulasinya dapat dilihat sebagai berikut untuk stock flow diagramnya. Kemudian pada skenario 1 dapat dilihat graph path sebagai berikut, kemudian table path didapatkan total sembuh pada 2020 sebanyak 8.000, kemudian 2021 sebanyak 19.178, dan 2022 yaitu sebanyak 27.862. Kemudian skenario 2, graph path-nya sebagai berikut. Kemudian pada table path diketahui bahwa sembuh pada tahun 2020 yaitu sebanyak 8.000, kemudian 2021 19.143, dan 2022 yaitu 27.799. Kemudian untuk skenario 3, graph path-nya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk table path-nya itu untuk yang sembuh tahun 2020 sebanyak 8.000, 2021 19.178, tahun 2022 yaitu 27.872. Kemudian untuk skenario 4, graph path-nya dapat dilihat sebagai berikut, dan table path-nya yaitu untuk yang sembuh tahun 2020 sebanyak 8.000, 2021 8.178, kemudian 2022 8.392. Kemudian didapatkan kesimpulan dari output simulasi Pensim, didapatkan hasil total populasi sembuh pada setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2022. Nah, pada tahun 2022 jumlah populasi pada skenario 1 sebanyak 27.862 jiwa, skenario 2 sebanyak 27.800 jiwa, skenario 3 sebanyak 27.872 jiwa, dan skenario 4 sebanyak 8.392 jiwa. Oleh karena itu, sebaiknya strategi yang dilakukan sesuai dengan skenario 3, yaitu meningkatkan persentase karantina dan dilakukan vaksinasi agar didapatkan hasil jumlah populasi yang sembuh mengalami peningkatan terbanyak. Sekian pemaparan materi, pengaplikasian software, serta pembahasan dari studi kasus. Kami dari kelompok 105 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.